bersedia untuk mengikuti kegiatan kita. Mata pelajaran apa tadi? Pak Habs ya. Seperti kontrak bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelum kita membagi ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Tapi bisa bu. Kemudian ini sebelum memulai kegiatan berlangsung dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik juga ya. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Ada yang sudah ikut konseling kelompok? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sekilas mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling di mana ada pemimpin kelompok yaitu ibu dan anggota kelompok anak-anak semua. Ini nantinya kita akan membahas mengenai masalah-masalah atau problem ataupun hal-hal yang dirasa mengganggu anak-anak semua baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan belajar maupun kehidupan dalam berhubungan dengan orang lain. Tujuan dari konseling kelompok ini yaitu sebagai tempat atau wadah untuk menampung anak-anak yang tidak mampu menyelesaikan problem atau isu yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Di sini juga terdapat beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi anak-anak semua tidak perlu takut jika masalah-masalah ini akan ibu beberkan keluar kepada teman, kepada guru lain ya. Karena dalam konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan. Yang kedua asas keterbukaan. Ibu harap anak-anak semua mampu terbuka menyampaikan pendapatnya ataupun memberikan pendapat mengenai masalah temannya. Di sini juga asas kesukarelaan. Tadi kan anak-anak datang ke sini dengan sukarela ya, tanpa adanya paksaan. Oke, itu dia sekilas konseling kelompok. Mengenai konseling kelompok dalam bimbingan dan konseling. Karena sebelum kita masuk kepada kegiatan ini, di sini seperti kata pepatah, tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi untuk menemukan rasa cinta tersebut, marilah kita perkenalan terlebih dahulu, yaitu yang kita hubungkan dengan rantai nama, di mana nanti masing-masing kita akan menyebutkan nama, warna kesukaan, dan sebelum kita menyebutkan nama dan warna kesukaan kita, maka kita harus menyebutkan nama dan warna kesukaan orang bersama kita, begitu pun seterusnya. Paham? Baiklah, dimulai dari Ibu ya. Baik, Ibu Rani. Warna kesukaan pink. Lanjut. Di sebelah kanan saya di samping kiri saya ada warna kesukaan saya hitam.
Jadi menurut anak-anak semua, atau ada nggak yang ingin masalahnya diselesaikan terlebih dahulu? Apa? Nah, menurut anak-anak semua masalah siapa yang harus kita selesaikan dulu? Masalah Triana, mengenai bully ya. Sebelum kita bahas masalah Triana, ada yang tahu apa itu bully? Nah, perundungan, penghinaan, cacian, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik maksudnya memukul, menjambak. Secara non fisik melalui perkataan. Jadi kita di sini menanyakan kepada Triana, kemudian seperti apa yang Triana alami? Fisik. Pendidikan fisik. Terus jadi yang ini oh teman-temannya ada yang nanya nggak sama Triana, apa sih penyebab si Kenzo itu suka ngejek Triana? Boleh nggak kamu tahu apa sih kata-kata yang diejek oleh si Kenzo tersebut? Apa kan? Udah aja. Jadi, sudah sejak kapan? Berarti udah mau 2 tahun ya. Menurut Triana, apakah pembulian yang dilakukan oleh Kenzo dan teman-teman itu mempengaruhi kepada kegiatan belajar Triana? Tentu ya. Contohnya, kayak kalau di kelas nggak konsentrasi. Yang pernah belum Triana mendiskusikan itu bersama Mas Kenzo? Menurut dia itu main-main gitu, bercanda-bercandaannya. Menurut yang lain, kalau hal ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi kepada sekolah? Jadi boleh beda pendapatnya. Kalau Triana semakin dibully, mana orang yang bilang gara-gara ini? Nisa, menurut Nisa? Iya, percaya diri dengan perkataan tersebut. Kalau menurut Alia, bisa disebut sama kata-kata. Iya. Menurut Indrin? Ari ini ya Allah. Menurut Ari ini? Oh iya. Banyak Pak. Sebenarnya masalah pembulian ini masalah apa ya? Masalah yang paling umum, yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Dan tidak jarang sih korban mengalami hal-hal yang merugikan dirinya sendiri gara-gara pembulian tersebut. Jadi kita semua, apa sih solusi terbaik yang harus kita berikan kepada Triana agar ia tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu mengambil hati dari hinaan atau bulian Kenzo tersebut? Boleh dari Indri? Dari Aliana? Hari ini. Boleh apa kira-kira solusi yang dapat kita berikan kepada Triana? Apa yang harus dilakukan Triana untuk menghindari bully tersebut? Contohnya harinya aja. Kalau kita sering dibully, kita harus ngapain biar kita nggak down gitu. Ya. Iya. Yang diselesaikan sama publikannya kan, kampus ayah.
sebagai teman, apa yang akan kamu lakukan atau apa solusi yang kamu lakukan? Ya, itu yang pertama. Kita harus tetap percaya dan tidak insecure. Karena motivasi dalam diri kita tidak turun. Bisa? Iya. Tuh, harus percaya diri dan melakukan kata orang lain. Kalau mau ikutin, kalau ini generasi Z ya. Gen Z itu kayak gitu, balas dendam. Biar dia merasakan apa yang aku rasakan. Tapi kita masih dendam juga. Balas dendam. Kalau masih bisa dibicarakan, maka lebih baiknya kita bicarakan baik-baik dulu. Kalau dari ini kan korban Triana yang membuli Kenzo dan teman-teman. Pernah nggak di sini anak-anak ibu menasihati Kenzo? Nanti solusinya cuma itu. Yang pertama untuk Triana sendiri harus percaya diri. Jangan kalau dirasa sudah keterlaluan baru untuk pergi ke ruang kita ya. Jadi sejauh ini Triana, bagaimana pendapat Triana mengenai masalah yang Triana alami? Apakah sudah bisa Triana selesaikan sendiri atau bagaimana? Aku misalnya tidak lanjut ya. Jadi pertemuan lain kita memerlukan di Kenzo untuk melakukan konseling kelompok ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya di sini kita ibu ada SDK untuk menjaga kefokusan anak-anak semua dan untuk mengatasi rasa bosan dalam kegiatan ini. Ini ada sebuah permainan yaitu tempo 1, 2, 3. Ketika ibu bilang tempo 1, temponya 1. Kalau ibu bilang tempo 2, temponya 2. Kalau ibu bilang tempo 3, nah, kalau ibu nggak bilang tempo berarti tidak ada tempo. Bisa kita mulai? Itu aja ya. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, 2. Dulunya tadi apa? Iya. Nah, kalau ibu tidak bilang tepuk, berarti jangan tepuk. Bilang lagi ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Kurang konsentrasi. Sudah dapat dulunya? Sudah. Saya ulang lagi ya. Tepuk 3, 2. Satu. Bilang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Sampai konsentrasi kita ulang. Tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, bagus. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Nah, kita lanjut kita semua. Kita konsentrasi ya. Udah paham dulunya kan? Ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai bullying yang dialami oleh Triana, yang dilakukan oleh teman sekelas yang membuat Triana jadi kurang berkonsentrasi ketika belajar, kurang percaya diri, dan terlalu memikirkan hal-hal yang disampaikan oleh teman tersebut. Ini cukup mengganggu ya, karena dalam proses pembelajaran itu kita membutuhkan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan agar pelajaran dapat kita terima dengan baik. Tadi teman-teman semua sudah memberikan solusi kepada Triana. Terima kasih. Di sini ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada Triana, apa sih
Jadi hari ini kita semua dapat mengenal apa itu konseling kelompok. Di sini juga ibu akan bertanya bagaimana perasaan anak-anak semua setelah mengikuti kegiatan kita hari ini. Dimulai dari ini boleh, bagaimana perasaannya? Senang, lega. Kalau Nisa? Iya, bagus. Itu ayah? Lega, sama senang ya. Hari ini? Ya, berarti BK itu bukan apa negatif ya. Selama ini kan mungkin BK itu menyeramkan, BK itu kondisi sekolah, kondisi BK itu hanya tempat orang-orang bermasalah. Enggak, siapa saja boleh datang ke BK. Sana bukan tempat orang bermasalah. Kami tidak menghakimi dan kami tidak menjatuhkan. Baiklah, tadi kan ibu sudah menanyakan perasaan. Selanjutnya ibu menanyakan kesimpulan apa yang anak-anak terima setelah mengikuti kegiatan hari ini. Dimulai dari hari ini boleh. Kesimpulan. Jadi ternyata bully ini dapat mempengaruhi gini gitu. Yang pertama sekali kita harus kita percaya diri gitu. Apa yang orang kita akan proses belajar kita tidak terganggu gitu. Boleh? Siapa yang mau boleh? Bisa. Silakan. Karena sejatinya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap manusia itu indah. Dalam sifat wanita itu cantik, jadi itu lelaki tergantung seseorang yang dapat mensyukurinya. Baik, anak-anak semua, baiklah, kira-kira kapan kita bisa melakukan kegiatan ini lagi dengan pembahasan yang lain? Minggu depan bisa? Boleh. Di tempat yang sama ya, di jam yang sama. Baiklah, di sini ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah bersedia mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat membantu anak-anak semua dalam menyelesaikan masalahnya, terutama teman kita Triana. Dan pesan ibu cuma satu kepada Triana, tetaplah percaya diri dan jangan dengarkan ocehan dari luar sehingga nantinya engkau tidak menjadikan hal tersebut penghambat untuk menuju masa depan ini. Karena motivasi yang harus ada yang pertama itu adalah berasal dari kita sendiri, bukan dari luar. Nah, setelah karena kegiatan kita telah berakhir, karena tadi sudah kita buka dengan doa, bisa kita tutup dengan doa lagi. Tolong bisa dipimpin aja. Setelah baiklah, terima kasih dan semoga kegiatannya setiap hari dapat berjalan dengan baik. Semoga cita-citanya tercapai. Semoga kesehatan selalu menyertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.